ya per orang, sehingga ini hampir tidak bisa membiayai kehidupan ekonomi keluarganya karena too small. Ya ini satu masalah. Dan sebagian besar juga lebih parah lagi dari penelitian saya masa lalu, itu sebagian petani itu bukan pemilik tanah, tetapi mereka adalah buruh tani tanpa tanah. Jadi tidak ada hasil apa-apa kecuali dari biaya kerja. Ini ditimpa masalahnya, padahal begitu penting. Sehingga kita lihat itu umumnya tanah-tanah di desa milik orang kota atau milik pemilik modal. Jadi mereka hanya landless labor namanya, ya, buruh yang tanpa tanah. Nah, ini kan membuat pendapatan mereka menjadi kecil. Padahal seharusnya di negara-negara mana saja kita lihat, misalnya Amerika, itu pertaniannya masih cukup besar, mereka masih bisa mengekspor pertanian walaupun dia negara industri. Jadi dia tidak tinggalkan, karena mengapa? Itu yang paling penting negara di dunia, di Eropa, di Amerika, di Jepang, itu food security. Karena negara yang tidak aman pangan rawan dalam percaturan politik internasional. Anda bayangkan kalau kita nggak cukup beras, kemudian beras tidak dijual oleh Thailand, Vietnam dan sebagainya, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Ya, maka saya lihat ini. Kemudian satu lagi kita lihat bahwa masalah lagi di Indonesia adalah tanah pertanian makin lama makin kecil, karena hampir semua bangunan, jalan, rumah sekolah, masjid, hampir semua diambil di tanah pertanian. Sehingga penduduk makin bertambah banyak, tapi size ukuran tanah pertanian bertambah kecil. Ini berlawanan. Harusnya tambah besar karena tambah banyak. Ya, tapi ya ini makanya mudah-mudahan saya katakan ini Pak Jokowi 3 tahun yang akan datang, ini dia bisa fokus ke pertanian saja. Saya pikir dia akan meninggalkan masanya dengan sukses, memberi food security, food sufficient kepada Indonesia, seperti apa yang dilakukan Pak Harto tahun 84. Mengapa saya katakan? Karena irigasi sekarang banyak sekali yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, Presiden. Wah, ini kan infrastruktur yang paling penting dalam menumbuhkan produksi pertanian. Tinggal bagaimana petani-petani diberi pelatihan panca usaha tani, teknologi, pemupukan yang cukup, sehingga dengan itu produksi bisa naik. Dan kebijakan pemerintah adalah menjaga jangan sampai harga produk turun. Nah, ini hati-hati, ini juga Departemen Perdagangan. Jangan produksi padi cukup tapi diimpor. Ya, sehingga itu masih ada impor yang lalu masih ada, ini mau impor lagi. Nah, ini yang penting. Dan sudah diingatkan Presiden, jangan suka impor. Tapi saya nggak tahu kebijakannya ada sekarang, malah berlomba-lomba mengimpor. Dan ini kan fatal kepada petani. Pada saat panen, padinya harusnya harganya naik, bertahan, tapi ada impor membuat harga jatuh. Masuk padi, masuk gula. Nah, ini yang conflicting kebijakan antar departemen. Dan ini memang mungkin Presiden harus lebih keras masa akan datang, supaya menteri-menteri itu patuh pada Presiden yang bikin misi menteri masing-masing. Pengamatan saya. Ya, jadi sebenarnya ini dalam 3 tahun ini kalau fokus Presiden itu bisa membuat food security dan menjaga harga yang bagus sehingga petani tertahan. Ya, kemudian kalau bisa diperluas area pertanian sehingga petani-petani itu memiliki tanah sendiri sehingga hasilnya dia ambil sendiri. Kalau sekarang dia hanya upah tani yang dilakukan. Ini penelitian saya bertahun-tahun ini kelihatannya begitu. Bukan hanya di Jawa, di Sumatera juga fatal karena semua tanah dimiliki oleh tuan tanah. Sehingga hasil yang meningkat itu tidak dinikmati oleh petani, tapi dinikmati oleh pemilik tanah. Ya, conflicting ya. Jadi, ya. Kemudian yang penting lagi adalah menjaga jangan produksi secara massal. Nah, ini kita harus ada ilmu agrobisnis. Karena mengapa? Pengalaman saya di daerah-daerah, termasuk saya di Bengkulu, itu kalau orang tanam timun, semua tanam timun. Tanam sawi, semua tanam. Pada saat panen raya, maka banjir timun atau apa dan harganya tidak ada. Nah, ini harus ada pengaturan. Ya, secara agrobisnis harus ada diversifikasi dalam penanaman sehingga harga bisa dijaga, tidak sampai banjir produksi pada saat panen. Ya, sehingga jaga sama dengan jeruk di Medan. Itu Anda ingat di Simalungun sampai dibuang jeruknya di jalan karena pada saat panen harga jatuh dan tidak ada processing. Nah, ini yang penting lagi. Jangan hanya produksi kasar tapi juga food processing. Ya, sehingga kita tahu makanan tidak bisa tahan lama, buah-buahan, maka dia harus diproses. Maka dalam hal ini di Asia kita harus belajar dari Thailand. Karena waktu saya di Amerika, hampir semua
food processing, untuk bumbu dapur macam-macam, santan, ya, itu semuanya made in Thailand. Why not we do that? Seharusnya nggak masalah. Sampai santan kelapa itu diekspor ke Amerika oleh Thailand dan tidak ada saingan. Asal kita mau makan santan, pasti harus beli santan Thailand. Jadi barangkali hal yang juga Indonesia perlu belajar dari negara tetangga, mengapa mereka bisa bertahan sektor pertanian dalam keadaan persaingan seperti ini. Cuma harus dibuat produk yang berkualitas, processingnya harus dijaga, tahan lama sehingga itu bisa diekspor, tidak hanya untuk domestic consumption. Nah ini yang perlu, sehingga dengan demikian harga menjadi lebih baik. Ya, pekerjaan akan tersedia. Sayangnya saja sekarang sektor kelautan yang kurang, harusnya itu sektor ini juga mendukung seperti pada awal masa Jokowi terpilih, itu kan dia mengatakan lautan yang menjadi sektor primer. Tapi sayang sekarang mungkin tidak seperti yang diharapkan yang terjadi di dalam sumber kelautan. Harusnya bisa, karena kita mempunyai ikan yang terbanyak di dunia. Kalau kita bisa menghasilkan secara sustainable, secara teratur, jangan dikuras, jangan habis cucu-cucu ikan. Maka sekarang saya kritik, itu mengapa mengekspor benur, itu kan benur kan bahan baku. Harusnya diekspor lobster, harganya berpuluh-puluh kali dibandingkan harga benur. Habis benur, habis udang. Padahal ini benur harus dipertahankan. Termasuk juga ada bibit bandeng. Jadi bandeng kita banyak, tapi kalau kita jual bibit kan harganya murah dibandingkan dengan bandeng yang kita bisa buat kualitas. Di Semarang bisa jadi presto, bisa kita ekspor ke luar negeri, ya, sehingga harganya jauh lebih tinggi. Ya, ini barangkali kebijakan-kebijakan yang perlu dalam beberapa tahun ini difokus oleh Presiden kalau ingin dia meninggalkan jejak sejarah bahwa dia mampu meninggalkan Indonesia dengan subsisten pangan atau food subsisten, yaitu Indonesia bisa aman di sektor pangan. Oke, Prof tadi bicara tentang fokus, Prof. Ya. Seperti Prof bicara fokus, artinya pemerintah sendiri juga fokus kepada perkembangan pertanian sendiri. Ya. Seperti apa sih kalau Prof lihat situasi dan kondisi dari perkembangan pertanian kita saat ini, Prof? Saya pikir infrastrukturnya sudah lumayan. Artinya dengan banyaknya irigasi, kan itu infrastruktur yang paling penting untuk padi. Tinggal mengamankan jalur sekunder, tersier, sehingga semua sawah bisa diirigasi, sehingga bisa 2-3 kali setahun panen. Ya, kalau ini air terjamin. Dan ini kan sudah lumayan banyak irigasi, tinggal dimanfaatkan. Kemudian pupuk. Ini pupuk juga kita jangan impor, pakai gas yang murah ini kita jual. Lebih bagus diproduksi jadi pupuk daripada jual dengan harga murah, sehingga pupuk bisa terpenuhi dengan harga yang lumayan untuk petani, sehingga petani akan menggunakan pupuk sesuai dengan petunjuk Panca Usaha Tani. Dengan demikian akan menghasilkan padi yang jumlah produktivitasnya tinggi. Di samping dikembangkan ini pada Universitas IPB dan sebagainya, Litbang Pertanian mengembangkan bibit-bibit baru yang dulu sudah dikembangkan oleh IRI atau masa lalu itu IR 5R, Bimas dan sebagainya, itu bisa dikembangkan lagi karena cukup banyak tenaga ahli pertanian kita di Indonesia yang difokuskan, ya, diberi budget, diberi tugas untuk mengembangkan bibit-bibit unggul baru yang bisa 10-12 ton per hektar. Why not? Ya, sehingga ini juga akan mendongkrak produksi, diiringi dengan pencausan yang bagus, dengan irigasi yang cukup, bisa 2-3 kali panen atau 1 kali panen hortikultur. Ya, jadi ini sebenarnya akan meningkatkan produktivitas petani dan mudah-mudahan meningkatkan juga income petani. Nah, ini barangkali harus difokus. Kalau dikorelasikan dengan pengalaman Profesor sendiri, tadi kita sebelum wawancara kita berbicara sepintas tentang pengalaman Prof di Bappenas. Kira-kira pengalaman apa sih yang bisa Prof berikan saran masukan apa kepada pemerintah saya terhadap perkembangan pertanian? Bappenas itu lebih banyak pada masa pengentasan kemiskinan. Ya, artinya waktu itu salah satu juga mengentaskan kemiskinan dengan membangun pertanian juga akan mengentaskan, asal yang benar. Habis produksi naik, prosesinya bagus, harganya bagus, petani akan tidak miskin. Nah, jadi kita dulu masa tahun 90-an itu kita milih dengan Bappenas dengan Universitas di Indonesia itu 22.000 desa tertinggal.
Itu yang jadi fokus. Desa banyak, tapi waktu itu difokus oleh kebijakan pemerintah. Pilih dulu desa yang tertinggal infrastruktur. Nah, kemudian kita pilih petani-petani atau keluarga miskin di tiap desa tertinggal tersebut. Tidak semua. Ya, dan per tahun mereka diberi bantuan 20 juta modal. 3 tahun 60 juta. Cukup lumayan tahun 90. Itu modal revolver pang. Diputar, dijadikan modal mereka sehingga mereka bisa berkembang.